kita ingin mengadakan sebuah perbandingan antara jemaat di Makedonia ataupun Filipi dan di jemaat Korintus mengenai kondisi spiritual dan hal memberi serta bersukacita. Mohon buat perbandingan ini dan beri kami pelajaran-pelajarannya. Sebenarnya jelas bahwa saudara-saudara di Korintus lebih kaya daripada saudara-saudara di Makedonia yang lebih miskin. Saudara-saudara di Korintus memiliki pengetahuan dan karunia-karunia yang meningkat. Kita telah membaca bahwa saudara di Makedonia yang disebutkan adalah jemaat-jemaat di Filipi, Berea, dan Tesalonika memiliki karunia-karunia yang berlimpah, seperti jemaat-jemaat yang ditemukan di Korintus. Namun terlepas dari itu, kondisi spiritual yang ada di jemaat Filipi sudah meningkat. Sampai-sampai ketika ia menulis kepada mereka surat kepada jemaat di Filipi, surat sukacita, tidak sekalipun ia menyebut kata dosa. Sementara ada dosa di Korintus. Ditambah lagi juga bahwa memberi dan kemurah hatian terjadi dengan mudah dan melampaui kemampuan mereka dan dengan sukacita di saudara di Makedonia, seluruh distrik. Sementara di sini jelas bahwa ia membangkitkan saudara-saudara di Korintus sekali atau dua kali. Karena dalam surat pertama ini yang beritahu mereka dalam pasal 16, pasal terakhir dalam surat itu bahwa ia ingin agar mereka pada hari pertama minggu itu untuk mengesampingkan, mengumpulkan karena mereka ingin makmur sehingga tidak akan ada lagi pergumulan-pergumulan uang saat ia datang. Ia tidak puas dengan itu. Tapi ia mengutus 3 orang pria dan Titus ada di antara mereka untuk mempersiapkan pelayanan ini. Dan dia juga tidak puas dengan itu. Namun dia memberitahu mereka bahwa saudara di Makedonia akan bersama dia dan dia tidak ingin datang setelah menemukan hal yang tidak siap. Saya merasa seakan-akan Rasul Paulus satu sisi sedang mendesak saudara di Korintus yang tidak sedang melakukan apa-apa dari diri sendiri, dan pada saat yang bersamaan, ia tidak sepenuhnya yakin. Ia tidak yakin bahwa mereka akan memberi. Jadi dia memberitahu mereka bahwa saudara-saudara di Makedonia akan datang dan bertanya kepada mereka apakah mereka siap. Yang memberitahu mereka perkataannya 3 kali. Jadi saya pikir, saudara, ayat bahwa pelajaran dapat kita pelajari dari hal itu adalah bahwa keadaan spiritual yang benar tidak didasarkan pada kelimpahan pengetahuan. Saudara Tesalonika tidak memiliki banyak pengetahuan tentang fakta sederhana seperti kedatangan Tuhan untuk pengangkatan atau rapture. Kelimpahan pengetahuan dan kelimpahan karunia-karunia tidaklah selalu menuntun kepada keadaan spiritual yang meningkat. Dan keadaan spiritual yang meningkat adalah hal yang menciptakan sukacita dan kemurahan hatian serta menciptakan kesalahan segalanya. Jadi semoga Tuhan beri kita sebab persekutuan yang mendalam dengannya. Karena itu Saudara Muin, Saudara Ishak berkata bahwa Rasul Paulus meminta orang-orang percaya di Korintus untuk mengumpulkan persembahan-persembahan pada hari pertama setiap minggu. Dan untuk menyimpannya sampai Rasul Paulus atau orang yang ia utus datang untuk mendapati persembahan itu siap. Pertanyaan saya adalah, mengapa ia mengaitkan antara memberi dan hari pertama tiap minggu, persisnya hari Minggu? Yaitu hari di mana kita mengingat karya Tuhan di kayu salib. Minggu adalah hari ketika kita merayakan bersama sebagai satu jemaat atau gereja. Di hari itu kita melihat perasaan-perasaan serta kasih Tuhan. Mungkin sebelumnya kita mengacu pada Dia, yang tentangnya dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada hari Minggu saya ingat bahwa Ia tidak memberikan sesuatu yang Ia miliki. Namun Ia berikan dirinya sendiri serta menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan ini menghasilkan dalam diri kita perasaan bahwa kita harus berikan sesuatu untuk membalasnya. Untuk membalas satu pemberian dengan memberi, kasih dengan kasih. Ketika kita menyimpan persembahan-persembahan ini, kita tidak perlu mengumpulkan pada saat kita membutuhkan. Namun semestinya sudah ada yang tersimpan sehingga gereja dapat memenuhi kebutuhan itu. Seakan-akan salib dan karya Kristus adalah motif bagi pengabdian. Ketika saya berdiri di kayu salib dan ingat akan karya Kristus di kayu salib, ini menghasilkan di dalam saya kerinduan-kerinduan untuk mengabdikan hidup saya. Dan bahkan mengabdikan uang saya kepadanya. Benar. Saya juga berpikir, saudara, ayat bahwa seharusnya semua saudara seiman ada pada hari pertama setiap minggu. Pada setiap awal minggu ia mengatakan itu dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. Jadi ia mengira keadaan normal adalah bahwa semua saudara-saudara akan berkumpul pada hari pertama setiap minggu. Jadi sudah itu hari ini adalah kesempatan bagi mereka semua untuk berkontribusi.